Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wadillah dari Prodi Teknik Informatika Uinsus Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan 3 soal kalkulus, yaitu yang pertama tentang limit, yang kedua turunan, dan yang ketiga tentang integral. Baiklah, untuk soal-soal nomor 1 yaitu tentang limit. Di sini kita diberikan sebuah grafik fungsi yang mana nilai fungsinya belum ditentukan, dan dari grafik fungsi tersebut kita diminta untuk menentukan apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap kurva. Yang pertama yaitu pada limit x 3, kita perhatikan nilai limitnya. Nilai tersebut ada jika didekati dari kiri dan didekati dari kanan yang sama. Di sini nilai 3 didekati dari kiri dan didekati dari kanan akan mendekati satu nilai yang sama, yaitu di sini 2. Karena mendekati nilai yang sama, maka nilai tersebut ada. Selanjutnya nilai dari f-3. Kita perhatikan lagi f-3 pada kurva. Di sini ada dua bulatan, yaitu bulatan tidak penuh dan bulatan penuh. Bulatan penuh menandakan bahwa nilai tersebut terdefinisi pada titik tersebut. Hasilnya adalah 1. Karena terdefinisi, maka nilai tersebut ada. Selanjutnya nilai dari f-1. Kita lihat f-1 ada, karena di sini hanya ada bulatan tidak penuh, maka nilai tersebut tidak terdefinisi. Karena tidak terdefinisi, maka nilai tersebut tidak ada. Selanjutnya limit x mendekati min 1 dari fx. Kita perhatikan min 1, kita perhatikan nilai limitnya. Ketika didekati dari kiri dan didekati dari kanan, hasilnya akan mendekati satu nilai yang sama, yaitu kalau di sini kurang lebih 2,5 atau bisa kita tulis 5/2. Karena mendekati satu nilai yang sama, maka nilai tersebut ada. Selanjutnya yaitu nilai f1. Kita perhatikan 1, di sini ada bulatan penuh, maka nilai tersebut terdefinisi, yaitu hasilnya 2. Karena terdefinisi, maka nilai tersebut ada. Selanjutnya limit x mendekati 1 dari fx. Nah, di sini ketika didekati dari kanan, hasilnya yaitu mendekati 2, dan ketika didekati dari kiri, hasilnya yaitu mendekati 1. Ketika karena hasilnya tidak sama, maka nilai tersebut tidak ada. Karena ketika didekati dari kiri dan dari kanan nilainya berbeda, maka nilai tersebut tidak ada. Selanjutnya yaitu limit x mendekati 1 dari kiri dari fx. Lalu di sini kita perhatikan di kurva yaitu 1. Kita perhatikan nilai limitnya yaitu ketika didekati dari kiri. Karena ketika didekati dari kiri, maka hasilnya sama dengan 1. Karena hanya didekati dari kiri, maka nilai tersebut ada. Selanjutnya yaitu limit x mendekati 1 dari kanan dari fx. Mendekati dari kanan. Oh, maaf tadi kebalik. Kita ulang lagi soal G, yaitu limit fx mendekati 1 dari kiri yaitu dari sini. Maka hasilnya adalah 2 dan nilai tersebut ada, dan ketika didekati dari kanan, maka hasilnya 1 dan nilai tersebut ada karena hanya didekati dari kanan. Selanjutnya soal terakhir yaitu limit fx x mendekati min 1 dari kanan. Ketika didekati 1 dari kanan, maka hasilnya 5/2 atau 2,5 atau 5/2, dan limit tersebut ada. Selanjutnya soal nomor 2.
Di sini terdapat suatu nilai fungsi yang mana yang ditanyakan adalah tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Titik yang diberikan di sini adalah X sama dengan 3. Perlu kita ingat kembali, suatu fungsi dikatakan diferensiabel jika fungsi fx dikatakan diferensiabel jika diferensiabel di C jika turunan kiri di C sama dengan turunan kanan di C. Perlu kita perhatikan lagi di sini di titik yang diberikan adalah X sama dengan 3, dan di sini 3 juga merupakan nilai dari C. Turunan kiri ditandai dengan F aksen min dan turunan kanan ditandai dengan F aksen plus. Di sini kita akan mencari dulu turunan kiri, yaitu dengan rumus kita akan mencari turunan kiri limit X mendekati C lalu kita masukkan nilainya, maka menjadi limit X mendekati C sama dengan 3, kita tulis 3, dan fx untuk menentukan fx nya karena ini turunan kiri, maka kita ambil dari S kurang dari 3, karena kurang dari menandakan bahwa nilai tersebut didekati dari kiri. Kita ambil nilai fungsinya, yaitu x kuadrat min 1, dan fc maksudnya sini adalah fungsi fx. Di sini x nya diganti dengan C, maka menjadi X kuadrat, X kita ganti dengan C adalah 3, maka 3 kuadrat dikurang 1 X bagi X, C tadi adalah C sama dengan 3. Lalu limit X mendekati 3 dari kiri, X kuadrat kurang 1 min kali 3 kuadrat, maka hasilnya menjadi min 9, min kali min 1, maka hasilnya plus 1 per X min 3. Lalu limit X mendekati 3 dari kiri, min 1 tambah 1 maka 0, maka sisa X kuadrat kurang 9, atau bisa kita sederhanakan atau kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3 per X min 3. Karena ini sama, kita catat aja, maka sisa X plus 3. Karena hanya sisa X plus 3, maka langsung kita substitusikan, yaitu X sama dengan 3 tambah 3, maka hasilnya adalah 6. Untuk turunan kiri hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita mencari untuk turunan kanan, yaitu dengan cara limit X mendekati C dari kanan, ini F aksen plus sama dengan Fx per X min C, min C. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu maka menjadi limit X mendekati C adalah 3 dari kanan. Untuk nilai fungsinya, karena didekati dari kanan, maka kita akan mengambil X besar sama dengan 3. Lalu kita ambil, karena besar sama dengan ini, maka artinya yaitu mendekati dari kanan. Kita ambil nilai fungsinya, yaitu 2ax plus b, 2ax plus b dikurang yaitu fungsi f di C.
Ini artinya yaitu fungsi fx tersebut x nya kita ganti dengan c. Maka 2a x kita ganti dengan c adalah 3 plus b per x min c adalah 3. Lalu maka menjadi limit x mendekati 3 dari kanan 2ax plus b min kali 2a kali 3, maka hasilnya adalah min 6a, min kali plus b, maka hasilnya adalah min b. Ini 6, ini b, plus bagi x min 3, b kurang b maka habis, maka di sini sisa adalah 2ax kurang 6a, atau bisa kita tulis menjadi limit x mendekati 3 dari kanan yaitu 2a kali x min 3 per x min 3, karena sama kita coret aja, dan maka hanya sisa 2a. Jadi untuk nilai turunan kanan, maka hasil dari turunan kanan adalah 2a. Lalu kita ingat bahwa di sini dikatakan diferensiabel jika turunan kiri sama dengan turunan kanan. Turunan kiri tadi hasilnya, kita tulis ulang hasilnya. Turunan kiri hasilnya yaitu f aksen min c hasilnya adalah 6, dan turunan kanan hasilnya adalah 2a. Karena konsep ini, maka bisa kita buat menjadi karena 6 sama dengan 2a, atau 6 per 2 sama dengan a, dan bisa kita sederhanakan menjadi a sama dengan 3. Dan syarat lain agar fx tersebut kontinu di titik x sama dengan c adalah limit kiri sama dengan limit kanan dan sama dengan fungsi di c. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu limit x mendekati 3 dari kiri. Karena dari kiri maka kita ambil nilai fungsi tadi, yaitu x kuadrat min 1 sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan. Karena mendekati dari kanan, maka kita ambil nilai fungsi yaitu 2a kali x plus b. Lalu untuk f di c, yaitu kita ingat kembali bahwa c ada sama dengan x dan x sama dengan 3. Maka nilai fungsi yang memenuhi adalah besar sama dengan, dan kita ambil nilai fungsinya, maka menjadi 2a x plus b, di sini jadi c. Lalu kita masukkan, langsung kita substitusikan nilainya. X kuadrat, x adalah 3, maka menjadi 3 kuadrat kurang 1, 2ax plus b, maka menjadi 2a x sama dengan 3 tambah b. Selanjutnya 2 karena c sama dengan 3 berarti menjadi 2 kali a kali c kali 3 kali b, maka hasilnya adalah 9 kurang 1. Ini kita kalikan, maka hasilnya menjadi 6a tambah b.
ini sama saja dengan 9 kurang 1. Karena ini sama maka kita tulis 1 saja, yaitu 6A tambah B. Ini 9 kurang 1 hasilnya 8. A tadi nilainya adalah 3, maka jadi kita substitusikan 3-nya tambah B. Ini turun masih 8, 6 kali 3 18 tambah B. Ini pindah kita ruaskan ke kiri maka menjadi 8 kurang 18. Ini B turun 8 kurang 18 maka hasilnya adalah min 10 B, atau B sama dengan min 10. Maka fungsi tersebut, maka nilai A dan B agar fungsi I berikut diferensiasi. Di sini saya perbaiki bahwa hasil B sama dengan min 10. Maka nilai tersebut diferensiabel jika A di titik 6 dan B di titik min 10. Baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Itu perlu kita ingat bahwa rumus integral adalah integral x pangkat n kali dx sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Untuk soal kali ini kita menggunakan metode substitusi. Ya, untuk menyelesaikannya kita lakukan pemisalan dulu, yaitu kita misalkan yang dalam kurung ini adalah U, maka kita tulis U sama dengan X pangkat 4 tambah 3X. Lalu kita cari turunan, maka bisa kita tulis DU dx, turunan U adalah X pangkat 4, maka bisa kita turunkan 4-nya, pangkat 4-nya kita buat ke depan, X-nya turun, pangkatnya kita kurang 1, maka menjadi 3, dan 3X kita turunkan menjadi 3. Lalu bisa kita tulis DU per 4X pangkat 3 tambah 3 sama dengan DX. Selanjutnya kita kembali ke soal, yaitu integral X pangkat 4 tambah 3X, atau sudah kita misalkan dengan U pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 tambah 3 dikali dx. Kita gunakan permisalan terakhir, yaitu du 4x pangkat 3 tambah dx. Maka kita tulis du per 4x pangkat 3 tambah 3. Karena ini sama maka bisa kita coret. Maka hasilnya U, maka sisa U pangkat 30 du. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu ini, maka bisa menjadi 1 per 30 tambah 1 U pangkat 30 tambah 1 ditambah C. Maka hasilnya adalah 1 per 30, hasilnya 30 tambah 1 menjadi 31, maka 1 per 31 U adalah X pangkat 4 tambah 3X, 30 tambah 1 maka menjadi pangkat 31 tambah C. Ini adalah hasil akhir dari integral soal yang A. Selanjutnya kita cari soal yang B. Selanjutnya yang B, yaitu integral sin pangkat 10X cos X kali dx. Maka kita misalkan sin pangkat 10 sebagai U, yaitu U sama dengan sin 10 sin X, dan du kita misalkan jadi
cos X. Lalu kita masukkan ke soal, maka menjadi integral sin pangkat 10 kali X kali U dan kali DU. Lalu kita masukkan ke rumus yang awal tadi, maka bisa kita buat menjadi sin pangkat 10 tambah 1 per 10 tambah 1 dikali X ditambah C. Lalu maka hasilnya menjadi sin pangkat 11 per 11 dikali X ditambah C. Maka inilah hasil akhir dari soal yang B. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.